kita menginjak dosa lahir. Di dosa lahir ini digambarkan, kita singkat-singkat aja di dalam surat Al-Baqarah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata. Wa qulna, maka kami sampaikan, kata Allah, ya Adam uskun, hai Adam, uskun anta wa zawjukal jannata, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Wa kula minha ragadan, makanlah semua tumbuh-tumbuhan yang mengenakkan, haitsu syi'tuma, sekehendakmu. Tapi wala taqrabu hadis syajarah, jangan kamu mendekati pohon ini. Hadis syajarah berarti pohon itu dekat, gitu. Fatakuna minadh dhalimin, maka jadilah kamu orang-orang yang zalim. Jadi di dalam ayat ini kita perlu pahami bahwa Nabi Adam alaihissalatu wassalam dengan Siti Hawa di surga itu sudah dinikahkan, sudah suami istri. Ini ayatnya ini kan, anta wa zawjuka. Jadi ceritanya itu Nabi Adam itu waktu di surga itu gak kerasan, soalnya dewean, jomblo, ya. Tidak kerasan jaluk nak pangeran supaya diberi teman hidup bojo. Terus oleh Allah diambilkan dari rusuk kiri. Makanya wong wedok iku tulang rusuk, duduk tulang punggung ya. Diambil, didadekno Siti Hawa. Pas enak-enak kelesetan ini, gak roro Siti Hawa itu sudah di sampingnya. Wah, ngono. Langsung mau diterkam gitu. Ini yang cerita Hadratus Syekh Romo Yasrari ini. Langsung mau diterkam, cok susu gitu. Durung sah, durung halal kan gitu. Dikawin kesek. Mas kawin apa? Mau selawat. Zaman Kanjeng Nabi belum ada, mas selawat Nabi itu sudah dibuat mas kawin sama Nabi Adam dengan Siti Hawa. Nah, terus dikawin ke, kan berarti sudah suami istri ya. Gara-gara hubungan suami istri tadi itu akhirnya mereka diturunkan dari surga ke dunia. Surga itu tempat kemuliaan, ya. Dunia ini tempat perjuangan. Pertanyaannya berarti Allah zalim dong kalau gitu. Kalau enak-enak nduk surga kok dilebokno nak ngene dunya. Padahal Gusti Allah itu tidak zalim sedikit pun kepada hambanya. Kan gitu. Ini benang merahnya di mana kesalahan ini? Kan ini. Ini kita belum menginjak ke selanjutnya loh. Kan itu. Sampai di sini dulu. Salahe njaluk bojo nduk swarga. Jadi tidak tahan susah, kepengin yang cepet-cepet senang. Makanya wakanal insanu ajula, menungso itu kesusu kan itu ya. Kesusu itu termasuk penyakit yang bisa mematikan itu, gitu, mematikan kehidupan kan itu. Terus jadi di surga dikai bojo, boleh njaluk bojo ya. Terus dikai kenikmatan semuanya di surga ya. Kecuali wala taqrabu hadis syajarah. Tidak boleh mendekati. Jadi wala taqrabu ini dipakai juga di dalam ayat wala taqrabuz zina. Taqrabuz zina itu ojo cedak-cedak, kowe nek ate cedak bablas kan gitu. Wala taqrabu hadis syajarah juga seperti begitu. Jadi ini apa sih syajarah ini apa nanti? Ojo cedak-cedak kowe nek syajarah kowe cedak bablas kowe kan seperti itu ya. Terus kemudian setan itu datang untuk melakukan penipuan, waswasa. Lauma syaitanu, maka memberikan waswas tipuan lauma kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, syaitanu sapa setan liup dia supaya buka ya lahuma bagi Nabi Adam dan Siti Hawa mawuriya apa-apa yang ditutupi anhuma dari keduanya min sawatihima dari auratnya. Jadi disuruh membuka aurat yang selama ini tertutup. Monggo artekno sendiri. Iku lanang wedok wis bojo wis halal, tapi gak entuk dicedhaki. Sopo sing kuat? Waqala
Setan itu berkata, manahakuma rabbukuma, pangeranmu tidak melarang kepada kamu berdua an hadis sajaroh, dari hadis sajaroh, illa kecuali antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Jadi ini ayat ini antakuna malakaini ini ada lam yang dibuang. Di ai li alla takuna atau illa alla takuna, supaya kamu tidak menjadi malaikat, supaya kamu tidak menjadi langgeng abadi. Kowe iki dihapusi ambek Tuhanmu. Kowe iku gak entuk nyedaki pohon iki apa? Supaya kowe gak jadi malaikat. Supaya kowe ndak hidup selama-lamanya. Nabi Adam itu kan tahu kalau malaikat itu kan ndak mati sampai yaumul qiyamah. Maka kepengin urip terus. Maka tama Adamu fil khulud li'annahu alima annal malaikata la yamutuna ila yaumil qiyamah. Tergiur Nabi Adam. Iya. Aku gak entuk mangan iku soalnya supaya aku ndak jadi malaikat, supaya aku ndak hidup selama-lamanya. Tak pangan wae. Nah, apalagi iblis itu kemudian bersumpah wa qasamahuma inilakum minan nasihin. Iblis itu bersumpah, aku ki ngandani kowe. Fadallahuma biurur, kemudian mengadakan tipu daya, mengajak dengan mengadakan tipu daya. Falamma dzaqas sajarata. Jadi dzaqo itu zauk, merasakan kenikmatan. Ayo apa meneh kan gitu ya. Tapi aja jelas-jelas soalnya Quran itu tidak menjelaskan itu. Tinggal bagaimana kita kemampuan kita untuk menafsiri itu. Falamma dzaqas sajarata. Nah, ketika merasakan sajarata ing tanduran itu ya. Badat lahuma sau'atuma, maka terbukalah keduanya itu auratnya. Wa tafiqa yaksifani, kemudian bersegera keduanya menutupi nambal alaihima, yang bolong-bolong tadi, yang terbuka tadi, miwarakil jannah, dengan pohon-pohon surga. Fanadahuma rabbuhuma, maka menyeru Tuhan keduanya, alam anhakuma antil kumas sajarah. Aku kan sudah mencegah, melarang kamu untuk kedua pohon itu. Alam anhakuma antil kumas sajarati fa'akul lakuma, dan aku berkata kepada kalian inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi di dalam penafsiran ulama tentang kaitan sajaroh ini banyak sekali penafsirannya. Jadi ada yang ditafsirkan itu makanan-makanan di surga itu makanan-makanan untuk spiritual. Nah, sajaroh ini makanan untuk lahir. Jadi makanan-makanan di surga itu makanan untuk batin. Lah sajaroh ini makanan untuk lahir. Berarti setiap manusia itu punya potensi bisa merasakan makanan-makanan batin juga makanan lahir. Makanan lahir itu talaman itu ya. Itu. Makanan batin itu apa? Zikir, sholat. Cuma ketika saat itu Nabi Adam itu di surga, makanan lahir tadi tidak boleh dimakan. Karena efeknya bisa ngising, bisa ngentut, bisa nguyuh. Padahal di surga tidak ada WC. Ya seperti begitu. Jadi, makanya tidak boleh dimakan pohon itu. Karena apalagi Nabi Adam ala Nabi Nabi Sallallahu Wasallam itu diciptakan di surga tapi dengan benda fisik. Memang disiapkan di dunia, padahal Allah tidak berbuat zalim. Makanya akhirnya apa? Ngelakoni dosa. Dosanya apa? Ya apa jenenge aturane pangeran gak ditaati kok. Kan gitu. Tapi setelah ngelakoni dosa, Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wajtabalahum rabbuhum, dipilih ambek pangerane ya. Main kadang-kadang untuk membangkitkan ruhani ini butuh proses seperti begitu tadi. Proses diperjalankan ya dengan sholat malam, dengan tirakat, dengan puasa, dengan apa. Terus kemudian masih juga belum memenuhi tiket untuk apa supaya tercapai
kehidupan rohani ini, sehingga kehidupan lahirnya itu jadi cerdas. Kadang-kadang ditambahi mbek Gusti Allah. Wetenge dikai loro ya, asam lambungnya tinggi sehingga sampai kejet-kejet sampai mate kan gitu. Memang seperti itu kan gitu. Kenapa? Karena diberi kafarat. Gak cukup iku apa jenenge kelakuanmu itu mbek dosamu. Nukafir angkum sayiatikum tadi tidak cukup kelakuanmu. Makanya dikai apa musibah loro. Untuk apa? Kafaratan wa tahuron. Sebagai kafarat. Walamma kanal ghalibu 'alan nas ada mata tahur ibtalau ta'ala bil amrad, dikai ujian dengan sakit, kafaratan wa tahuron, sebagai pelebur dosa, kafarat dan wa tahuron dan pensucian. Dari dilebur dosane disucikno supaya polia seluhu li mujalasati wa qurbi syauru bidzalika wal masruh, supaya pantes ngedep nang Gusti Allah. Makane wong nek dikersakno apik mbek pangeran niku kok ojo terus sing tenanan, nek ndak loro kabeh. Soalnya Gusti Allah itu Al-Wahidul Qahar. Banyak sekali kemuliaan seseorang itu, keberhasilan seseorang itu karena apa? Karena pernah mengalami kejatuhan, pernah mengalami sakit. Tak cerita tuh bapakku ya. Zaman dulu bapakku itu dagang. Terus kemudian didhawuhi sama gurunya apa? Bapakku dagang ngene oma-oma ngono di sidi bondo bapakku ku di Gresik ya. Terus didhawuhi sama Yai Syafi'i gurune itu, "Mat, engko nek ana apa pilihan lurah kowe melok ya kan ngono." Nggih, Mbah. Mbah Syafi'i itu kan terkenal wali kan gitu. Orangnya itu cuma tiduran, enggak bisa apa-apa di rumah, bisa datang di rumahnya, bisa datang ke rumah bapak saya itu jaraknya sekitar 3 kilo 4 kilo. Tapi kon Mat, kelakuan sik 40 dino kan gitu. Nggih, Mbah. Nggih, tapi tidak kepanggih kan gitu. Begitu sudah waktunya dia itu memang harus memenuhi ya tiket itu tadi, sakit bapakku itu. Sakit sampai 40 hari itu ibuku aku cerita, tapi aneh lihat bapakmu ku pas loro itu malah ke duite kan gitu. Bisa nukokno gelang, kalung anake, bisa nukokno pakaian, bisa apa. Tamune akeh kan gitu. Mbiyen ndak atik dibawa ke rumah sakit ini gak atik. Padahal jarine itu sakitnya itu ya wis kayak apik mati ngono. Kan gitu. Nek saiki kan loro titik mas sakit ngono. Akhirnya setelah selesai sakit itu dihitung kok pas 40 dino kan gitu. Akhirnya bapakku sowan ke Yai Syafi'i tadi. Mat kan wis kelakuan ya. Oh, Masya Allah. Jadi loro niku mu tirakat ngono. Kena gak gelem dikon tirakat, gak gelem tirakat kayak loro. Ngono. Ya muga-muga kita dipilihkan jalan yang enak-enak lah ya. Terus loro-loro ya titik-titik gak apa-apa lah ngono sekedar watuk nah. Sehingga kemudian begitu pas pilihan lurah itu dihitungan di atas kertas itu kalah sama sekali. Apa waktu itu masih ikut gitu ya. Calonnya cuma 2. Itu ndak tahu dari mana ya. Orang-orang yang punya KTP Sukodono yang di Madura itu pada naik semuanya ke Jawa. Ikut nyoblos itu ndak tahu dari mana itu, siapa yang menggalang itu semuanya seperti itu. Bi'aunillah, jadi pertolongan Allah itu ketika Sultan Nasiro tadi memang ada bentuk secara lahir kan gitu. Kalau kita itu sedang sakit ya, terus mau diberi kesembuhan oleh Allah dikai obat. Nek kita itu sedang tersesat, kemudian dikehendaki mau jalan lagi dikai konco, ngakai apa jenis nasihat. Nek ndak kadang-kadang apa? Duwe dosa ya. Akhirnya apa? Diusir teko pondoke. Ini proses dalam kehidupan kita, jangan sempit pikiran, jangan salah persangka. Kalau kita itu sudah beriman kepada Allah, iman kuat, apapun yang dikehendaki oleh Allah itu kebaikan untuk kita. Terus ini di dalam satu riwayat ini bahwa pakaian Nabi Adam itu ya bentuknya nurun ala furujim, nur yang menutupi auratnya. Jadi sing wedok dak ketok aurate sing lanang dak ketok aurate sing wedok. Ketika berbuat kesalahan tadi, maka badat lahuma sau'atuma, maka menjadi kelihatan kan gitu. Sekarang solusi. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya ini
jelas sekali kan gitu. Jadi orang-orang yang mengalami tersendatnya kehidupan akibat dosa-dosanya tadi, baik dosa lahir maupun batin, supaya bisa berhasil ya. Solusinya bagaimana? Ayat ini Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Bacalah ma uhiya ilaika ya Muhammad, ma uhiya ilaika, apa yang diwahyukan kepadamu, ilaika ini kepada kanjeng Nabi Muhammad, minal kitab, dari kitab, wa aqimis shalah, dan mendirikan salat, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan fahsya, keji, dan perbuatan mungkar. Jadi sebenarnya solusinya itu sudah dilakukan. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Setiap hari kan baca kitab itu, baca Quran terus itu. Tapi saya diwaca Quran gitu loh. Mushaf saya diwaca, tulisan yang ada di mushaf, tidak dirasakno bahwa tulisan yang ada di mushaf itu adalah wahyu dari Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah kesalahan kita. Apalagi ketika kita membaca Al-Quran itu niatnya mek ngapal kita ya. Jadi ayatnya itu jelas, utlu ma uhiya ilaika. Ayat ini ditujukan kepada kanjeng Nabi, artinya juga kepada kita semua, terutama orang-orang yang membaca Al-Quran itu. Cuma sayangnya ketika kita baca Al-Quran itu sing diwaca itu tulisan sing nggone mushaf. Ketika kita membaca ini, membaca wahyune Allah, dawuhe Gusti Allah ya. Buah yang pertama itu apa? Kita melihat betapa sayangnya Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu. Koyok ini ya, koyok ini. Nggak ngerti maknanya kok bah, ngono. Kenikmatan yang masuk di dalam ini, aku ki maca Quran mek ngene tok wae ya, sampai iso nangis, sampai opo. Bisa itu secara batin itu. Kalau kita itu ketika membaca Al-Quran itu yang dibaca itu wahyu nih Allah dumateng baginda Nabi Muhammad SAW, bukan sekedar tulisan yang ada di mushaf sing diapalno supaya apal Quran, bukan. An Imran bin Husain qala su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam angkoli inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kanjeng Nabi ditanya tentang salat itu bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Qala kanjeng Nabi dawuh, malam tanhahu sholatu anil fahsya'i wal munkar fala sholata lahu. Nek salatmu itu tidak bisa mencegah dirimu dari perbuatan fahsya dan mungkar, maka kamu tidak salat. Fala sholata lahu. Makanya kan kita tidak hanya cukup sholat saja, tapi harus ngerti, paham bahwa dengan sholat ini kita memasukkan kebaikan supaya keburukan yang ada dalam diri kita itu hilang. Keburukan diantara itu apa? Nek ngaji ngantuan, ya. An Ibnu Abbas qala Rasulullah SAW, malam tanhahu sholatu anil fahsya'i wal munkar walam yazid dia minallah ila bu'dah. Jadi orang yang sholatnya itu ya tidak bisa menahan dirinya dari perbuatan dosa, tidak bisa ngilang keburukan-keburukannya, tidak tambah baginya dari Allah kecuali jauh, tambah jauh. Naudzubillah min dzalik. Jadi tidak cukup kita itu hanya ngaji terus, sholat terus, tidak cukup. Tapi ingat, di dalam kita ngaji, di dalam sholat itu kita juga punya apa? Punya kewajiban untuk membersihkan jiwa kita dari keburukan-keburukan tadi, dari iri, dari drengki, dari hasud. Ini harus dihilangkan ini, kan gitu. Ojo dipelihara, mana dipelihara, gak ada artinya keapian ini tadi. Makanya solusi yang terakhir itu apa? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Sapa sing khafa maqama rabbih, atine cedak ambek pangerane sehingga dadi wedi nak ngene pangerane. Wanahan nafsane lawa, nafsune dikendhalike. Atine bisa ngalakno nafsune. Soale apa? Atine wedine nak ngene Gusti Allah bisa ngalakno apa? Keburukan-keburukan nafsune. Ya.